Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran kelistrikan otomotif. Pada video kali ini kita akan membahas cara kerja sistem pengapian tipe konvensional. Ini adalah rangkaian dari sistem pengapian tipe konvensional. Ada baterai, kunci kontak, ada fuse, ada koil, ada platina, ada kondensor, ada distributor, kabel tegangan tinggi, dan busi. Sekarang kita perhatikan animasi berikut. Pada saat platina tertutup, maka arus dari baterai akan mengalir ke kunci kontak, kemudian ke fuse, ke terminal positif koil, ke kumparan primer koil, kemudian arus mengalir menuju ke terminal negatif koil, kemudian menuju massa melalui platina. Efek dari aliran arus pada kumparan primer koil ini, maka terjadi medan magnet pada koil. Kemudian pada saat yang bersamaan, arus dari kapasitor dibuang ke massa melalui platina. Jadi, apa sajakah peristiwa yang terjadi pada saat platina tertutup? Ada beberapa peristiwa yang perlu kita ingat dan perlu kita pahami. Yang pertama adalah pada saat platina tertutup, maka arus dari baterai akan mengalir ke kunci kontak, ke fuse, terminal positif koil, ke kumparan primer koil, kemudian ke terminal negatif koil, kemudian mengalir ke massa melalui platina. Maka aliran arus pada kumparan primer koil ini akan menyebabkan terjadinya medan magnet pada koil. Kemudian peristiwa berikutnya adalah kondensor mengeluarkan muatannya menuju ke massa melalui platina. Muatan kondensor dibuang melalui terminal positif kondensor, kemudian ke platina, kemudian ke massa, dan kembali ke terminal negatif kapasitor. Sehingga kapasitor ini menjadi kosong kembali. Sekarang kita lihat pada saat platina terbuka. Pada saat platina terbuka, maka arus pada kumparan primer koil tidak bisa terhubung dengan massa. Akibatnya adalah arus pada kumparan primer koil akan hilang. Jadi tidak ada aliran arus pada kumparan primer koil karena platina terbuka. Efeknya adalah medan magnet yang tadi dihasilkan karena arus primer mengalir, sekarang medan magnet ini akan hilang karena arus primer terputus. Efek dari hilangnya medan magnet apa? Sekarang kita lihat animasi apa efek dari platina terbuka. Saat platina terbuka, maka medan magnet pada koil akan hilang. Hilangnya medan magnet pada koil ini akan menyebabkan terjadinya tegangan induksi diri pada kumparan primer koil yang berwarna biru. Tegangan induksi diri ini akan disalurkan ke kapasitor dan disimpan oleh kapasitor. Sedangkan pada kumparan sekunder terjadi tegangan induksi mutual yang kemudian disalurkan ke distributor, kemudian disalurkan ke busi sehingga terjadi percikan api pada busi. Jadi peristiwa apa sajakah yang terjadi pada saat platina terbuka? Ini beberapa hal yang perlu kita pahami pada saat platina terbuka. Pada saat platina terbuka, peristiwa yang terjadi adalah
arus pada kumparan primer koil terputus. Kemudian medan magnet pada koil akan hilang dengan cepat. Kemudian pada saat medan magnet hilang dengan cepat tersebut, maka akan terjadi tegangan induksi diri pada kumparan primer koil. Di sini ditunjukkan yang berwarna biru. Tegangan induksi diri pada kumparan primer koil itu besarnya sekitar 500 volt. Tegangan ini akan disimpan sementara oleh kapasitor. Mengapa perlu ada kapasitor di sini? Jadi, selain tegangan induksi diri itu harus disimpan oleh kapasitor, maka kapasitor ini juga akan mencegah terjadinya loncatan api pada platina. Akibat dari tegangan induksi diri ini diserap oleh kapasitor, maka tidak ada arus yang mengalir ke platina, sehingga tidak terjadi percikan api pada platina saat terbuka. Peristiwa berikutnya adalah terjadi tegangan induksi mutual pada kumparan sekunder. Tegangan pada kumparan sekunder ini sangat tinggi karena jumlah lilitan pada kumparan sekunder sangat banyak. Tegangan tinggi pada kumparan sekunder ini dialirkan ke busi melalui distributor dan kabel tegangan tinggi. Kemudian peristiwa berikutnya adalah terjadi percikan api pada busi. Karena cam ini akan berputar secara kontinu pada saat mesin hidup, maka dari posisi platina terbuka akan kembali tertutup pada saat cam melewati tumit platina. Apabila platina tertutup karena cam melewati tumit platina, maka peristiwa yang terjadi akan berulang, yaitu pada saat platina tertutup, arus akan kembali mengalir dari baterai ke kunci kontak, kemudian ke fuse, ke terminal positif koil, ke kumparan primer koil, ke terminal negatif koil, kemudian ke massa melalui platina. Efek dari aliran arus kumparan primer koil ke massa ini adalah terjadinya medan magnet pada koil. Kemudian pada saat yang bersamaan, muatan kondensor dibuang melalui platina menuju terminal negatif kondensor tersebut, sehingga muatan kondensor akan kosong kembali. Begitulah seterusnya peristiwa yang terjadi pada saat platina terbuka dan pada saat platina tertutup. Ini adalah animasi secara kontinu bagaimana proses yang terjadi saat platina tertutup dan terbuka. Baik, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab untuk mengetahui sejauh mana sudah memahami tentang cara kerja sistem pengapian konvensional ini. Pertanyaan pertama adalah, kapan busi memercikan api? Pertanyaan kedua adalah, peristiwa apa sajakah yang terjadi pada saat kontak pemutus atau platina tertutup? Pertanyaan berikutnya adalah, apa sajakah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat platina
terbuka? Silahkan dijawab. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa tegangan tinggi pada kumparan sekunder koil terjadi pada saat platina terbuka? Silahkan dijawab. Pertanyaan berikutnya, mengapa pada sistem pengapian tipe konvensional diperlukan kondensor? Silahkan dijawab. Jadi silahkan beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan dijawab. Dengan menjawab beberapa pertanyaan tersebut, maka kita dapat mengetahui apakah kita sudah memahami tentang cara kerja sistem pengapian tipe konvensional ini atau belum. Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut dirasa belum bisa dijawab, silahkan bisa menyimak kembali isi video ini dari awal sampai pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dijawab. Baik, demikianlah pembahasan cara kerja sistem pengapian tipe konvensional pada video kali ini. Kita akan berjumpa kembali pada video-video berikutnya, tentu saja dengan konten-konten yang sangat menarik dan sangat penting. Demikian saya kira cukup kita akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.